adik-adik, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama. Ya, ayo adik-adik, persiapkan diri kalian. Jangan lupa persiapkan Alkitab dan persembahannya juga ya. Bukan cuma itu, adik-adik juga persiapkan hati dan pikiran kalian. Semua duduk dengan manis, tidak berjalan-jalan atau sambil tiduran. Tidak juga makan-makan atau mengobrol dengan keluarga yang ada di rumah. Alangkah baiknya jika selama ibadah ini kamu ditemani oleh orang tua atau orang dewasa lainnya. Jika ada yang tidak kamu pahami, kamu bisa bertanya kepada mereka. Berdoalah dalam hatimu sebelum ibadah ini dimulai. Fokuskanlah pikiranmu hanya kepada Tuhan saja. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama. Ya, ayo adik-adik, persiapkan diri kalian. Jangan lupa persiapkan Alkitab dan persembahannya juga ya. Bukan cuma itu, adik-adik juga persiapkan hati dan pikiran kalian. Semua duduk dengan manis, tidak berjalan-jalan atau sambil tiduran. Tidak juga makan-makan atau mengobrol dengan keluarga yang ada di rumah. Alangkah baiknya jika selama ibadah ini kamu ditemani oleh orang tua atau orang dewasa lainnya. Jika ada yang tidak kamu pahami, kamu bisa bertanya kepada mereka. Berdoalah dalam hatimu sebelum ibadah ini dimulai. Fokuskanlah pikiranmu hanya kepada Tuhan saja. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama. Ya, ayo adik-adik, persiapkan diri kalian. Jangan lupa persiapkan Alkitab dan persembahannya juga ya. Bukan cuma itu, adik-adik juga persiapkan hati dan pikiran kalian. Semua duduk dengan manis, tidak berjalan-jalan atau sambil tiduran. Tidak juga makan-makan atau mengobrol dengan keluarga yang ada di rumah. Alangkah baiknya jika selama ibadah ini kamu ditemani oleh orang tua atau orang dewasa lainnya. Jika ada yang tidak kamu pahami, kamu bisa bertanya kepada mereka. Berdoalah dalam hatimu sebelum ibadah ini dimulai. Fokuskanlah pikiranmu hanya kepada Tuhan saja. Selamat beribadah. Shalom adik-adik,
Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Wah, kita percaya ya Kak Kezia, adik-adik semua pasti sehat-sehat dan tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pastinya dong Kak Feby. Oke, sebelum kita memulai kebaktian, kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, Tuhan masih memberkati kami dengan sungguh luar biasa. Tuhan, kami juga mau bersyukur buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami satu persatu. Tuhan Yesus yang baik, di sini kami anak-anak-Mu akan memuji, memuliakan, dan mendengar firman Tuhan. Biarlah kami dapat melaksanakan kebaktian ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Hanya ini doa-Mu yang kurang sempurna, kami panjatkan melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Sekarang kita mau pemanasan Kak Feby. Ya Kak Kezia. Kita mau menggerakkan anggota tubuh kita mau memuji nama Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Kita mau angkat lagu pujian kita bernyanyi dikepak-kepakkan sayapnya. Kak Kezia, kita mau ajak adik-adik KKR untuk ikut ice breaking biar lebih sukacita dibawakan oleh Kak Krista dan Bang Riel. Nah Kak, kita mau ngapain ya Kak sekarang? Kita mau ajak adik-adik melakukan gerakan untuk gimana? Gini-gini? memastikan adik-adik udah konsentrasi apa belum. Oh, Iya. jadi gerakannya mau seperti apa Kak? Nah, berhubung hari ini tema kita adalah Jujur. Kita mau tepuk anak jujur Bang Riel. Tepuk anak jujur Kak. Tepuknya seperti ini. Tepuk anak jujur. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Aku anak Tuhan berkata jujur. Yes, 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 yes. Gitu gerakannya Bang Riel. Adik-adik semuanya sudah tahu. pada bisa nggak? Kita buat sekali lagi ya Bang Riel. Boleh Kak. Tapi lebih lambat Bang Riel. Supaya adik-adik makin paham ya kan Kak? Iya betul. Yuk. Tepuk anak jujur. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Aku anak Tuhan berkata jujur. Yes, 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 yes. Sekali lagi Bang Riel. Oke, Kak. Kayaknya adik-adik sudah lebih bersemangat Betul nih. sekali Kak. Yuk kita buat tepuk anak jujur, Jujur ya Kak. Tepuk anak jujur. Jika ya, Katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Aku anak Tuhan berkata jujur. Yes, 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 yes. Keren banget pasti anak-anak di rumah Kak. ya. Wah, pastinya adik-adik KKR semua udah semangat buat gerakan ya Kak Kezia. Pastinya dong Kak Feby. Iya, walaupun kita semua belum bisa berkumpul, tapi kita harus tetap bersukaria untuk memuji Tuhan. Yuk, semua bikin senyumannya dan kita siapkan semangat, kita bernyanyi, mari kita bersukaria.
Nah adik-adik, Tuhan Yesus kan sudah memberikan kita tangan, mata, hidung, dan semua anggota tubuh kita yang lain. Jadi anak KKR semuanya harus jaga anggota tubuhnya dengan baik supaya Tuhan Yesus senang. Untuk itu kita mau angkat lagu pujian kita bernyanyi hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Lupa. Hati-hati gunakan matamu. Lupa. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Lupa. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluba, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluba, amin. Jadi adik-adik KKR semua, karena Tuhan sudah memberikan tubuh kita, untuk itu pergunakanlah lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pasti adik-adik tidak sabar lagi untuk mendengarkannya ya. Semua adik-adik siapkan hati, pikiran, dan meminta pertolongan Tuhan agar kita lebih fokus lagi mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, Tuhan demi aku saluka tandu.
Adik-adik yang baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Lipatlah tanganmu, tutuplah matamu, kepala ditundukkan, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, Bapa kami yang sungguh baik, di hari Minggu yang bahagia ini, kami kembali bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami telah siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, berfirmanlah. Sampaikan firman Tuhan kepada kami. Dan berkati kami semua anak-anak Tuhan. Ini harapan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wike, ini istana Wike, ini istanaku. Ya, istanaku, aku mau bikin lebih tinggi. Wah, istana Wike bisa jadi senjata api. Dia pakai musuh. Wike, hah? Pingsan. Bukan aku membuka kerajaan. Halo. Wike, halo. Aku punya kerajaan. Mainan pendeta banyak. Ini aku jadi malas ngerjain PR. Kita main aja terus di rumah pendeta. Iya. Halo. Wike, dengar aku nggak sih, Wike? Dengar, iya. Nggak boleh, ini mainan aku. Kamu main Lego. Kamu main Lego gantian, Wike. Oh, Wike. Pecah. Wike, kamu yang bikin, kamu yang tarik. Kamu yang pinjam. Dan kamu yang ngasih. Kok nangis? Diam gak? Nanti orang pendeta dengar. Wike. Nanti kamu yang ngomong sama pendeta. Wike, tadi kamu yang mainin, kamu yang tarik, kamu yang putar-putar. Nggak mau, Wike. Kan kamu. Pokoknya nanti kalau abang pendeta marah, aku bilang Wike. Aku bilang kamu. Kita ganti yuk. Tapi uangnya dari mana? Uang kamu. Celengan aku baru aku bongkar. Aku juga. Wike, aku punya ide. Ide apa? Ini apa? Ini tadi uang yang dikasih mamaku buat dikasih ke abang pendeta. Kita pakai uang ini aja buat banyak. Cukup lah, beli 2 juga cukup. Kita pakai setengah aja yuk. Setengahnya lagi kita beli es krim. Oke. Jadi nanti kalau tunggu. Nanti mama kamu nggak marah? Nanti kalau mama marah kita bilang uangnya jatuh. Tapi kalau mamaku nggak tahu, kamu harus diam. Kan kalau kita nggak kasih ke abang pendeta, ada yang tahu. Yang tahu cuma kita berdua. Jadi kamu jangan banyak ngomong ya. Aku harus diam. Tutup mulut. Sekarang ini kita tahu di mana biar bang pendetanya nggak tahu. Di rumah aku aja. Di rumah-rumahan aku kan besar. Di situ aja. Kita sembunyiin. Wah, nanti kalau mama kamu datang ke rumah aku gimana? Kamu sembunyi di kamar. Iya. Aku diam ya. Kamu harus diam. Aku takut. Jangan takut, kalau kamu takut ketahuan, nggak boleh takut. Nanti kita bilang kita main Lego ya. Makanya kita main Lego aja yuk.
Yuk. Shalom. Shalom. Selamat minggu. Selamat Is- minggu, pendeta. Asik ya main-main. Ini baru mantap main bersama dengan kawannya. Semua ya main-mainnya apa dikeluarkan ini? Iya. Oh Ada iya. pinjam ya, pendeta. Ya nggak apa-apa. Pendeta mau nyari vas bunga. Hah, pas bunga. Kami nggak lihat. Kami nggak lihat pas bunga. Ya masa nggak lihat tadi dekat mainan ku letakkan. Cuman Lego sama mobil-mobilan sama tembak-tembak. Yuh, warna coklat. Oh iya, pendeta tadi dijemput sama Mama Pandu. Oh gitu. Iya, katanya mau dibawa ke gereja. Iya. Oh ya, Bu Cek, Mama Ndu ada titip apa? Amplop untuk pembangunan gereja? Enggak pendeta, enggak ada. Masa nggak ada? Tadi katanya tuh sama si Bu Cek Enggak dititip. ada, iya enggak ada pendeta. Coba aku telepon ya. Kami cuma main-main ke sini. Halo, Shalom. Dengan kakak Mama Bu Cek? Iya. Gini Kak, aku mau nanya. Tadi kamu bilang amplop udah dititip sama si Bu Cek waktu dia mau ke gereja. Ini aku jumpa sama si Bu Cek, katanya nggak ada di kamu titip sama dia amplopnya itu. Ya. Coba aku tanya lagi Kak ya. Iya. Oke Kak. Makasih Kak. Shalom. Bu Cek, Iya, pendeta. kata Mama Ndu udah dikasih makan. Dia Pak Pendeta. Dia. Ayo. Aku nggak ada salah. Pendeta mau nanya, sekarang ini amplopnya di mana Bu Cek bikin? Di Bucek salah. Heeh. Wika tadi bikin enggak, Bucek pinjam. Oh. Pinjam. Bucek Jadi pas kan- bunganya pecah. Iya pendeta. Pas bunganya pecah. Iya. Bucek Tadi- narik-narik, dia mau pinjam. Udah. Pas bunganya pecah. Oke, pendeta nggak marah. Tapi kan yang pendeta kesalkan, kalian tadi bohong, nggak jujur waktu pendeta tanya mana pas bunganya. Nggak tahu di mana, dia ambil Mama Pandu. Kalian itu kan udah bohong itu, padahal pecah kan? Pas bunganya udah pecah dan amplopnya Bu Cek bilang nggak ada. Mama Pandu bilang udah dititip sama kamu. Mana benarnya itu? Sebenarnya amplopnya ada pendeta ini, tapi karena pas bunganya pecah, tadi aku pikir mau pakai ini buat beli pas bunga baru. Karena kan takut ya. Itulah kalau nggak jujur. Kalau kita nggak jujur, itu akan berdampak pada hal yang lain. Kita nanti udah seperti tadi pas bunga pecahkan, kalian bilang itu dibawa Mama Pandu, padahal pecah kalian buat. Karena kalian takut, akhirnya kalian berbohong lagi. Amplopnya Bu Cek bilang nggak dikasih Mama. Itulah kalau nggak jujur tadi. Jadi sebagai anak-anak Tuhan ya, sebagai anak Tuhan Yesus Kristus, kita nggak boleh berbohong. Kita nggak boleh berbohong. Tapi kita harus jujur. Jika ada salah kita, ya silahkan mengaku salah. Itu untuk kebaikan kita, untuk berikutnya. Kalau kita nggak mengaku salah, kita akan semakin hobi untuk berbohong. Akhirnya, kita jadi anak pembohong. Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus jujur, berani mengatakan ya kalau ya, dan tidak kalau tidak. Nggak boleh abu-abu. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius 5 ayat 37, dan untuk adik-adik yang di rumah semuanya, ayo sama-sama kita buka kitab kita di Injil Matius 5 ayat 37.
Ya, pendeta bacakan ya untuk kita semua. Isinya, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, seperti itu isinya. Di sini, Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita untuk mengatakan apa adanya. Mengatakan apa adanya. Tanpa ada hal-hal yang tersembunyi. Tidak berbohong. Tidak menyembunyikan sesuatu. Jadi seperti yang kalian bilang tadi. Pas bunganya diambil Mama Pandu pendeta, dibawanya ke gereja, padahal enggak. Amplopnya enggak dikasih Mama pendeta, padahal karena takutnya dibilang enggak ada. Itu takut karena apa? Karena kesalahan yang pertama tadi. Jadi adik-adik sekalian, semua anak-anak Tuhan yang baik, kita diajarkan untuk tetap berkata jujur, ya. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Bagaimanapun cara kita menyembunyikan kesalahan itu, bagaimanapun hebatnya kita untuk berbohong, tetap akan ketahuan juga. Dan kita pun merasa gelisah, merasa takut, tidak tenang. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari katakan yang sebenarnya. Kata sebenarnya, karena apa? Tuhan melihat segala perbuatan kita. Tuhan tidak ingin para murid-muridnya dan semua pengikutnya, seperti kita semua ini ya, dan semua adik yang di rumah, Tuhan tidak ingin kita berkata bohong. Tapi Tuhan ingin kita jujur dalam hidup ini. Seperti yang dikatakan dalam Matius 5 tadi ya. Jadi anak Tuhan harus tegas, mau berterus terang. Soalnya kalau kita melakukan suatu kesalahan dan kita tidak jujur, ketika ditanya, kita pasti tidak akan tenang. Kita pasti tidak akan tenang dan tidak akan pernah nyaman sama sekali pun. Pendeta ada cerita ya. Ada cerita. Si Doni, dia sama seperti kalian juga usianya. Dia juga hobi main-main. Suatu hari, mamanya pulang dari pasar dan bawa kue. Mamanya meletakkan kue itu di meja. Dan kue itu untuk snack PJJ di rumah Mama si Doni. Ketika Mama si Doni lagi keluar, si Doni kembali melihat kue itu. Dia ingin sekali memakannya. Dia tergiur sekali. Dan dia mengambil 2 kue itu. Dia bawa ke kamar dan dia makan. Dia sangat bahagia sekali. Aku kenyang, aku kenyang. Sewaktu mamanya kembali ke rumah, mamanya memanggil Doni. Doni. Ya mak, kata si Doni. Ini kuenya kok berkurang. Mana kuenya ini? Siapa yang ngambil Doni? Apakah Doni yang makan? Ya enggak mak, kata Doni. Enggak ngaku dia. Enggak mak katanya. Enggak ada yang makan mak. Mungkin kucing mak, kata si Doni. Padahal di rumah Doni enggak ada kucing. Selama ini pun enggak ada kucing di rumah Doni. Mama Doni tersenyum aja. Iya mak, aku nggak ambil kuenya mak, aku kamar ya mak, kata Doni. Jangan duduk ya Doni ya, sini duduk sama mama katanya. Ayo, mak mau tanya lagi, apakah Doni yang makan kue tadi? Mama nggak marah kok. Itulah kau seorang ibu ya. Mama nggak marah. Ingin Doni berkata yang sebenarnya. Sebenarnya mak, Doni yang ambil kue tadi karena aku pingin kali memakannya, katanya. Itu pengakuan si Doni. Aku pingin kali memakannya, makanya aku ambil kuenya. Itulah Doni kan, Doni yang makan kuenya, tapi kucing yang disalahkan. Kucing disalahkan. Padahal kucing tak tahu apa-apa. Begitulah kita sering sekali terjadi di dalam hidup kita ini. Kita yang melakukan kesalahan, orang lain yang kita tuduh.
lempar batu, sembunyi tangan. Nah, itulah akibatnya kalau kita tidak jujur. Akan selalu kita berusaha mencari bagaimana cara supaya kita tidak ketahuan dalam berbuat salah itu. Jadi Doni, Mama gak memarahi Doni. Tapi untuk berikutnya, Mama ingin Doni menjadi anak yang baik, tidak berbohong. Karena apapun alasan Doni tidak akan bisa menutupi kesalahan itu. Ingat ya, sekali lagi, Tuhan pasti lihat apa yang kita lakukan. Mata Tuhan tetap tertuju pada kita. Jadi untuk adik-adik semua yang di rumah maupun Bucek sama Wike, anak yang baik, yang disayang Tuhan semua. Jadi kita harus mencerminkan sifat yang jujur dalam hidup kita ini. Karena sifat bohong itu adalah milik sang pendusta, iblis. Kebohongan itu adalah milik sang pendusta itu, yakni si iblis. Kalau tidak jujur atau bohong, banyak ruginya. Salah satu, Marah mama kita. marah mama. Tenang? Enggak. Hati gelisah kan? Iya. Yang berikutnya, teman kita akan berkurang. Berkurang teman kita. Karena banyak orang gak suka dengan pembohong. Itu ruginya menjadi pembohong. Dan bisa aja kita diejek orang. Pembohong katanya. Kan malu kita. Kalau kita jujur, banyak yang senang sama kita. Malaikat di surga pun bersorak-sorai melihat perbuatan kita yang baik itu. Kalau kita bohong, siapa yang bersuka-cita? Iblis. Oh, tambah lagi korbanku, tambah lagi pengikutku, kata si iblis. Pendeta punya ayat dalam firman Tuhan ini. Ini sebagai panduan bagi kita ya. Harus kita ingat. Supaya kita bisa tetap menjaga hati kita ya. Mari semua kita buka Amsal 4 ayat 23. Ayo Bucek, silakan baca ya. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Sudah dengar Wike? Jagalah hatimu. Oke, yang berikutnya. Silakan Wike baca. Dan semua yang di rumah juga buka lagi ya. Amsal 2 ayat 7. Amsal 2 ayat 7. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Itu merupakan berkat-berkat dari Tuhan bagi orang yang jujur. Tuhan menyediakan perisai sebagai pertolongannya. Dan berikutnya juga, ayo kembali lagi si Bucek. Amsal 15 ayat 8. Itu berkat yang berikutnya. Ayo juga ada di rumah buka Amsal 15 ayat 8 ya. Amsal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tapi doa orang jujur dikenaninya. Jadi untuk itu semua, adik-adik yang di rumah juga ya, kita diminta untuk tetap menjadi orang yang jujur. Wike sama Bucek, pendusta itu adalah siapa? Pengikut iblis. Kalian mengikut siapa? Mengikut siapa? Mengikut Tuhan kan? Jadi mari kita berbuat janji. Janji kita sama Tuhan. Setelah mendengar firman Tuhan ini, apa sebagai janji kita pada Tuhan? Ayo, kalian dulu berdua. Aku janji nggak mau bohong lagi. Bucek? Aku janji nggak akan bohong lagi dan akan selalu berkata jujur. Itu ya. Itulah senangnya jadi anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan itu tidak boleh bohong. Sekali lagi ya, sama-sama kita katakan tidak boleh bohong. Itulah tekad kita dalam hidup ini ya. Jadi demikianlah firman Tuhan.
yang disampaikan pada kita di hari Minggu yang bahagia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang selalu setia mendampingi kami dan menyertai kami, anak-anak Tuhan. Kami bersukacita Tuhan di dalam kami mendengar firman Tuhan. Kami diajari untuk berkata jujur, dan kami diajari untuk menjauhi kebohongan itu, karena itu bukan merupakan perbuatan anak-anak Tuhan. Mari Bapa yang baik, tetap ajari kami semua anak-anak Tuhan, supaya kami bisa menjalankan firman Tuhan itu. Inilah doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik KKR, tadi kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kejujuran. Jadi, mulai hari ini yang masih suka bohong sama orang tua, sama abang, sama kakak, dan kepada siapapun, mulai hari ini anak KKR tidak boleh lagi bohong karena mata Tuhan melihat perbuatan kita. Untuk itu, kita mau angkat lagu pujian kita bernyanyi, Mata Tuhan Melihat. Bang Riel, Iya, sekarang Kak. kita mau ajak adik-adik hafal ayat hafalan lagi Betul, nih. Kak. Ya, adik-adik sebelum menghafal ayat hafalan, kita mau ajak dulu untuk Tebak-tebakan, Kak. tebak gambar adik-adik. Betul, Kak. Nah, kita tunjukkan dulu ya gambar Boleh, yang Kak? pertama. Boleh gambar yang mana? Tuh, gambar apa Bang Riel? Gambar apa adik-adik? Bibir ya, Kak? Betul. Iya, Adik-adik bibir, Kak. ingat ya, gambar itu adalah bibir. Ya. Oke. Kemudian gambar yang kedua. Ting. Gambar apa coba Bang Riel? Gambar benar, Kak? Ya, Bang Riel pinter ya adik-adik. Iya juga dong, di rumah Kak. pasti Anak tadi- JDKP. Iya, pasti adik-adik juga bisa tebak ya. Iya, Kak. Benar. Nah, nanti kalau adik-adik lihat gambar seperti itu, berarti yang diucapkan Benar. Nah, yang ketiga Bang Riel. Coba aku lihat, Kak. Ting. Tuh, gampang pasti. Adik-adik tahu nggak itu gambar apa? Gambar raja ya, Kak? Iya, benar. Itu adalah gambar raja. Raja. Adik-adik kalau lihat gambar seperti itu, berarti kata-katanya Raja. Oke, terakhir Bang Riel. Terakhir nih. Makin seru nih. Coba. Gambar. Gampang dong. Gambar Orang, apa, Kak? adik-adik? Iya. Gambar orang. Jadi adik-adik kalau lihat gambar seperti itu, nanti yang diucapkan Orang. Nah, sekarang Bang Riel, kita mau pindahkan dulu gambar ini. Kemana, Kak? Ke bawah. Sudah ada di bawah ya. Iya, Kak. Nah, adik-adik kita sekarang mau baca ayat hafalan Hafalan kita. Tapi perhatikan gambarnya ya Bang Riel. Betul sekali, Dan Kak. ingat apa kata-katanya. Yang tadi sudah kita sebutkan. Iya, ayat hafalan kita diambil dari mana Bang Riel? Amsal 16 ayat 13, Kak. Oke, kita baca sama-sama ya dari ayatnya ya Bang Riel. Boleh, Kak. Oke, yuk 1, 2, 3 ya. Amsal 16 ayat 13. Bibir yang benar dikenal raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Oke, Kak, kita ulangi sekali lagi lah ya, Kak. Oke, yuk
Adik-adik perhatikan ya tulisan yang di bawah dan lihat gambarnya, ingat kata-katanya. Yang ada tadi di gambar kita tadi. Iya. Yuk, Amsal 16 ayat 13. Bibir yang benar dikenal raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Sudah bisa adik-adik? Pastinya bisa dong, Kak. Iya. Nanti adik-adik juga jangan lupa hafalkan terus ayat ini Betul, bersama Kak. dengan orang tua di rumah. Betul sekali. Oke. Sekarang kita mau memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Kita bernyanyi, Aku Senang Jadi Anak Tuhan. 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 Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Ya, jadi setelah kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita kembali berdoa. Serahkan persembahan kita pada Tuhan ya. Kita berdoa. Dengan hati yang bersuka cita, ya Tuhan Yesus Kristus, kami semua anak-anak Tuhan telah mengumpulkan persembahan kami dengan harapan kiranya Tuhan menerima dan memberkati persembahan kami ini. Dan mari Bapa berkati semua anak-anak KKR Tuhan. Berikan kesehatan, kepintaran, dan Tuhan tetap menyertai dalam hidup ini. Demikian juga Tuhan, berkati semua orang tua kami, berkati kesehatannya, aktivitasnya, dan berkati juga ya Bapa, semua guru-guru sekolah minggu kami. Kiranya mereka tetap kuat dan bersuka cita di dalam membimbing kami semua, anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, situasi yang terjadi di dunia pada saat ini, wabah virus corona, kembali kami berserah pada Tuhan. Mari Bapa, lawat bumi ini Tuhan. Mari Tuhan, jauhkan virus corona dari bumi ini, supaya Tuhan, kami semua anak-anak Tuhan di dunia ini bisa kembali beraktivitas seperti biasanya, bersuka cita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi ya Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami ini dan akan melanjutkan aktivitas kami di hari Minggu yang bahagia ini. Tuhan tetap memberkati kami. Segala dosa-dosa kami, pelanggaran kami, mari Tuhan ampuni kami supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Inilah harapan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa, mengucapkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Lakukanlah firman Tuhan sebagaimana yang telah engkau terima hari ini. Jadilah berkat untuk mendatangkan kebaikan bagi dunia ini. Sebagai kekuatanmu, terimalah berkat dari Allah kita. Maka Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapimu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalammu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.